Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube Profit Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share tentang apa itu dampak positif daripada Internet of Things. Ya, pada video-video sebelumnya saya berbicara tentang dampak-dampak negatif, tetapi saya pikir itu kurang adil, ya, tidak adil ketika kita selalu beranggapan bahwa internet itu negatif, tetapi ada hal-hal juga yang positif yang bisa saya pikir Anda bisa manfaatkan, ya, Anda bisa terapkan itu ke dalam kehidupan Anda. Artinya generasi sekarang saya pikir Anda dan saya masih sangat membutuhkan, ya, yang namanya internet untuk mengunjang berbagai macam kehidupan. Nah itu, jadi pada kesempatan kali ini ingin saya berbagi tentang 5 dampak positif, ya, atau 5 kelebihan daripada internet itu sendiri. Untuk itu simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan silahkan share ke saudara atau teman-teman atau keluarga supaya mereka tidak ketinggalan informasi, dan silahkan berikan komentar berkaitan dengan isi konten maupun editing daripada video ini. Ya, sebagaimana tadi telah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita berbicara tentang 5 dampak positif daripada internet itu sendiri. Untuk itu, yang pertama, mudah dalam berkomunikasi, ya. Itu. Nah, artinya internet mampu menyambungkan suatu daerah dengan daerah yang lain, ya, meskipun jaraknya sangat jauh. Nah, ini adalah suatu keuntungan, ya, yang didapat dari internet. Nah, melalui internet juga, ya, kita bisa berkomunikasi, ya, dengan orang-orang yang tinggalnya berbeda kota, berbeda pulau, bahkan berbeda negara. Artinya sekarang komunikasi tidak lagi dibatasi dengan ruang, ya. Artinya tidak bisa, kita tidak hanya untuk, atau mungkin di era-era sebelumnya lah, era sebelum handphone atau era sebelum komputer, mungkin dengan surat, ya, dengan surat yang melalui kantor pos. Nah itu pun ya makan waktu, ya, walaupun satu negara seperti di Indonesia sekarang, dari seandainya seperti saya yang sedang merantau atau sedang kuliah di Jogja, dan orang tua saya ketika ingin mendapatkan informasi dari saya, atau saya ingin memberikan informasi ke mereka tentang keberadaan saya maupun berbagai macam hal, tentu saja saya memberi kabar itu melalui surat, ya, dan itu pasti membutuhkan waktu sangat lama, bisa berbulan-bulan, ya. Itu tergantung di mana mereka berada. Kalau di daerah kota, perkotaan, saya pikir cepat, ya, agak mudah. Tapi kalau ke daerah, ya, itu agak di perkampungan, saya pikir itu di pelosok, saya pikir itu sangat memakan waktu sangat lama. Nah, tetapi hari ini tidak, ya. Hari ini tidak. Jangankan saling berbagi cerita tidak hanya melalui mendengarkan suara, tetapi bisa untuk seakan-akan bercakap-cakap secara langsung melalui video call, ya. Gitu. Jadi sekarang, ya, komunikasi sekarang tidak terbatas lagi antara ruang dan ruang, ya. Jadi kita bisa berkomunikasi tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia, ya. Orang atau teman Anda berada di mana saja, atau keluarga Anda berada di mana saja, Anda bisa berkomunikasi. Yang penting handphonenya terkoneksi internet, baterainya ada, ya, dan ada pulsa. Itu. Jadi selanjutnya, selain itu, ya, bisa berkomunikasi, ya, tanpa ada batasan-batasan ruang tertentu, begitu. Yang kedua, mudah mencari informasi, ya. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerjaan dalam bekerja, ya, dan siswa dalam belajar. Begitu. Nah, informasi yang dikemas di internet juga berbagai beragam, ya, berbagai macam, mulai dari tulisan, foto, bahkan video, ya. Nah, semuanya bisa dicari dan digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi itu artinya, ya, era sekarang untuk referensi apa sudah tidak terbatas lagi, gitu. Kita bisa bekerja, ya. Dulu generasi sebelumnya, mungkin tahun 2010 ke bawah, mencari informasi kebanyakan perginya ke toko-toko buku, ke perpustakaan untuk mencari referensi.
begitu. Tapi hari ini sudah tidak ya. Nah sekarang pengunjung perpustakaan, Gramedia, toko buku sudah mulai menurun karena semuanya sudah beralih ke internet, begitu. Ya semakin dipermudahkan begitu. Kita tidak lagi susah-susah untuk harus cari buku tentang apa, untuk cari pemikirannya apa. Sekarang tinggal mungkin tanya langsung pakai suara juga bisa di Mbah Google, langsung Mbah Google bisa memberikan informasi atau menjawab apa-apa saja pertanyaan kita. Kita searching melalui Google dan kita bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, begitu. Jadi sekarang sudah tidak ada kata susah lagi dalam mencari referensi atau mencari atau untuk mempermudah pekerjaan ya, begitu. Yang ketiga, mudah transaksi bisnis. Di era digital ini ya, banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis ya. Nah, saat ini ya banyak bisnis dari berbagai bidang ya yang berjalan melalui internet. Itu. Nah, oleh karena itu ya saya pikir ya transaksi bisnis akan semakin mudah ya dan menguntungkan bagi pengusaha maupun para pelaku bisnis. Itu. Jadi para pelaku bisnis atau pengusaha-pengusaha ya tidak lagi untuk membutuhkan banyak hal ya, terutama soal untuk pengarsipan, soal surat menyurat, soal urusan-urusan yang lain ya, atau asisten-asisten pribadi sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, berkat kehadiran internet ya, berbagai macam hal bisa dikerja secara mandiri ya, begitu. Tanpa harus mengeluarkan uang untuk memberi gaji kepada asisten pribadi atau sekretaris pribadi, tidak penting. Itu sekarang ini dipermudah begitu. Begitupun dengan para pelaku-pelaku bisnis. Ya, mereka dengan mudah untuk melakukan bisnis atau bertransaksi di media sosial ya, tidak lagi bertransaksi melalui internet ya, platform-platform bisnis yang ada seperti Lazada, seperti Blibli, seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Gitu. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Nah, selain tidak mengenal jarak ya, berkomunikasi melalui internet sekarang juga tidak mengenal lagi waktu ya. Nah, tidak ada batasan khusus ya dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ya, saya pikir ini tentu saja buat Anda ya yang selalu perlu untuk berkomunikasi ya. Jadi tidak ada persyaratan lagi ya, ya tergantung Anda dengan si pendengarnya atau teman Anda. Bersepakat sampai jam berapa, kalau mau telepon sampai kapan itu terserah. Jadi sudah tidak ada batasan-batasan waktu atau ada intervensi dari pihak-pihak internet ya, tidak ada. Itu urusan Anda, silahkan Anda yang kelola. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sekarang ya komunikasi tidak lagi ada batasan ruang dan waktu ya, menembus sekat. Komunikasi sekarang menembus sekat ruang dan waktu. Yang terakhir, kelima, bekerja dari jarak jauh. Nah, Anda juga perlu ketahui bahwa bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini ya. Sebelumnya sudah banyak ya pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak yang jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet. Ya, internet memudahkan para pekerja dan yang bekerja dengan sistem remote. Jadi sekarang sudah orang tidak perlu lagi untuk mau buka usaha harus ada kantor, harus ada atau buat yayasan, lembaga tidak perlu lagi harus ada kantor, tidak penting. Yang penting cari teman ya, cari sahabat atau siapapun, atau ketika Anda punya uang, bayar orang, ya sudah tinggal Anda terima hasilnya. Saya butuh ini, Anda kerja ini. Anda desainer, cari di freelancer, ambil orangnya, tawarkan harga, cocok, Anda kerja. Setelah dia kirim hasilnya, Anda bayar, selesai, perkara selesai. Tidak penting Anda harus datang setiap hari ke kantor, atau Anda harus pusing bagaimana harus punya kantor untuk menyiapkan berbagai macam hal, entah itu komputernya, entah itu tinta, entah itu printer, entah itu segala macamnya, kertas dan lain sebagainya, tidak penting ya. Jadi tidak penting lagi Anda harus absen setiap hari tentang karyawan Anda, siapa yang disiplin, siapa yang tidak, Anda berikan kenaikan gaji karena apa, tidak penting. Sekarang ya
menggunakan jasa ya. Jadi banyak penjual-penjual jasa, macam desainer, macam editor, macam penerjemah, penulis, dan lain sebagainya. Terlalu banyak sekarang di freelancer atau freelancer itu banyak. Nah, mereka menawarkan mereka punya jasa. Tinggal Anda tanya, dia siap, kecocokan harga, Anda siap bayar berapa, dia terima, mainkan. Anda tinggal tunggu hasilnya kapan tiba. Setelah tiba ya sudah, Anda tinggal mainkan ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Gitu. Jadi sekarang sudah tidak penting lagi orang mau buka bisnis. Sekarang tidak penting lagi orang buka bisnis, pusing-pusing harus cari kantornya seperti apa, tidak penting. Atau ada produk, mereka tawarkan produk ini, tidak penting harus ada tokonya, harus ada penjual atau swalayannya, tidak penting ya. Barangnya mereka taruh di rumah, tinggal mereka punya aplikasi, mereka ngebeng ya, atau mereka istilahnya ikut mata lah begitu di blibli.com atau di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, mereka kalau sudah berlangganan di situ, tinggal mereka jual produknya mereka di situ. Tinggal orang pesan, ya, orang pesan, Anda tinggal bawa. Kalau di luar kota tinggal bawa, oke, pengiriman, atau Anda tunggu jasa-jasa ojek. Kalau di dalam kota, Anda pesan ojek lalu mengirimnya ya. Jadi tanpa harus Anda pusing kepala, harus punya rumah besar, harus punya toko sendiri, harus punya bangunan sendiri untuk menjual produk-produk Anda. Sekarang tidak perlu. Ya. Anda bekerja, Anda menjual apa saja, bahkan hasil kebun sekalipun ya. Begitu. Anda tinggal tawarkan di internet, banyak peminat. Yang penting Anda berteman dengan orang-orang yang punya minatnya sama. Kalau Anda penjual minyak rambut, Anda berteman dengan perempuan. Ya, itulah pasar-pasar yang harus Anda targetkan. Anda harus berteman dengan perempuan di sosial media. Begitu. Kalau Anda penjual pisau cukur ya, rambut, kumis dan lain sebagainya, Anda harus berteman dengan laki-laki. Begitu. Begitupun produk-produk yang lainnya. Jadi Anda harus menyesuaikan dengan pasar. Anda penjual apa, target Anda siapa, sasaran Anda siapa, berteman dengan mereka. Nah, disitulah Anda berjualan ya, tanpa disadari ya Anda berjualan di situ. Atau mungkin mengirimnya ke grup-grup ya, mungkin WhatsApp grup, mungkin di Facebook, atau promosi di Instagram dan lain sebagainya. Dengan sendirinya produk Anda akan laku ya. Jadi itu, sekarang untuk berbisnis sudah tidak ada alasan lagi harus punya tempat apa dulu, tidak penting. Saya pikir itu saja yang bisa saya share untuk Anda. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan silahkan share informasi ini jika rasa ini penting, dan silahkan berikan komentar berkaitan dengan isi konten dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan salam waras.